Cepat. Ayo. Kulitnya lagi. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Mbak Deni. Kakimu kenapa? Ya ampun. Nah, rencananya Mas Santo kalau gua ini turun mau gimana? Gua jemput doang. Mau nyelamatin satu lem gitu doang. Jadi lu gak ada yang mikirin gua, lu mikirin barang-barang lu doang. Lem, nesting. Gua hampir terharu. Gak jadi. Sampai pos 5 pedes. Pedes tapi enak ya. Ya katanya dia insiden kena knalpot. Kangen tuh kaki ya, pengen nyium ya. Gimana treknya dari pos 9 ke puncak? Ini ada kelinci ya, batuan. Cocok. Tingkat kesulitan ini dibanding Kerinci. Lebih sulit hidup bos. Mau tahu Apa? aku gerak-gerak kita apa? Stuck in my brain. Stuck in my brain. Dari 3 gunung yang lazim disebut Triple S di Jawa Tengah, Gunung Slamet adalah salah satu gunung yang belum pernah saya sambangi. Gunung tertinggi di sana, sehingga sering disebut juga sebagai atapnya Jawa Tengah. Maka dari itu, pas ada yang ngajak ke Gunung Slamet dan ada kesempatannya, udah gak pakai mikir lagi, langsung ikut sama Mas Santo, Mbak Dini, Elni, dan Mbak Im. Udah datang belum? Mas, Mas Andi karo iki. Kan? Iya. Ayo Mas iki. Ada beberapa jalur pendakian ke Gunung Slamet, yaitu jalur Bulakamba, Batu Raden, Guci, dan Bambangan. Nah, untuk jalur Bambangan sendiri, ada yang dari Pemalang, Kandang Sapi, dan Purbalingga. Kami memilih melalui Purbalingga. Ketika pendakian ini sedang musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Bambangan. Ketersediaan air bersih jadi isu, sehingga waktu kami lumayan banyak terbuang karena antri lama untuk sekedar ke kamar mandi. Jalur Bambangan merupakan salah satu jalur pendakian paling populer bagi para pendaki. Karena jalur ini, pemandangan dan treknya cukup asoy. Maka gak heran kalau jalur ini selalu padat oleh pendaki. Riwe jeung budak. Terus kan baliklah ke sini lagi kita. Oh, jadi pulang aja. Kali nggak ada orang. Dari basecamp Bambangan terdapat 9 pos yang harus pendaki lalui. Dan ini dijelaskan cukup detail oleh pengelola pada saat briefing sebelum pendakian dimulai. Untuk pendakiannya cuma dibatasi nyampe pos 9. Di pos 9 situ tertera pelang-pelang dilarang lintas. Kalau masnya maksin ke puncak, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi pihak klaim lepas tanggung jawab. Artinya klaim asuransi bagus gitu ya. Percabangan ketika turun berarti ambil yang arah kota. Gimana untuk jalurnya? Di balik petanya ya. Di bawah pos 6 sama di bawah 3 ada percabangan berarti ketika turun wajib dibaca Mas ya. Setelah briefing dari pengelola, kami lalu bersiap untuk memasuki jalur pendakian. Telah ditemukan.
mau ke sana no. Jasa tukang ojek menjadi pilihan hampir semua pendaki. Dengan harga 60.000 sampai pos 1, kita bisa hemat tenaga dan waktu hingga 2,5 jam. Cepat. Dadah. Sayangnya, ojek di sini belum terorganisir dengan baik. Penarikan penumpang bukan berdasarkan antrian. Banyak yang sabotase dan ada juga yang karena faktor kedekatan dengan warga setempat. Itu menang Arab ya mas. Beri ke kali. Santai tadi mas ya. Naik ojek gunung udah beberapa kali sebelumnya. Maka dari itu, saya nggak kepikiran macam-macam karena selalu baik-baik saja. Jalan menuju pos 1 awalnya masih berupa perkebunan warga. Dengan jalan yang cukup rata dan memadai untuk ojek motor. Di sini masih jelas kiri dan kanan jalan sampai akhirnya kita memasuki area hutan di mana jalur motor sudah tidak beraturan. Tidak jelas kiri dan kanan, tidak tahu lagi mana jalur untuk yang naik, mana jalur untuk yang turun. Ojek yang saya tumpangi terguling saat menghindari motor turun di depan, dan betis saya menimpa knalpot panasnya. Cukup pedas waktu itu. Terlebih waktu melihat kulit betis saya nempel pada knalpotnya. Karena di base camp P3K untuk luka bakar kurang memadai, untuk mencegah efek buruk lainnya, saya lanjut mencari klinik atau puskesmas untuk penanganannya. Dari rombongan kami, saya orang kedua terakhir yang menumpang ojek. Jadi yang duluan seperti Mas Santo, Mbak Dini, Elni bahkan Mbak Im, saya rasa nggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Maka dari itu, saya kepikiran takut mereka menunggu lama. Di samping, hilang juga harapan saya untuk bisa sampai ke puncak Gunung Selamat. Agak sedih juga sebetulnya waktu itu. Ngebayangin harus nunggu di base camp setidaknya seharian, sementara teman-teman melakukan pendakian ke gunung yang sudah lama saya inginkan. Setelah konsultasi sama dokter dan berbekal obat jaga-jaga jika diperlukan, saya menguatkan niat untuk melanjutkan pendakian. Jadi, seperti yang saya singgung sebelumnya, jalur ojek Gunung Selamat via Bambangan ini cukup brutal banget. Selain treknya yang menantang, jalurnya juga semrawut, gak beraturan. Dalam keadaan memacu gas secara maksimal, tukang ojek tak jarang harus berhenti mendadak untuk menghindari adu banteng dengan pengendara yang berlawanan di depan. Beberapa kendaraan bahkan banyak yang kurang memadai untuk menarik penumpang di jalur ini. Naik turun penumpang di tengah perjalanan jadi pemandangan wajar saat itu. Pada beberapa titik, ban depan motor bahkan sampai ngangkat akibat pemakaian gas yang berlebihan atau akselerasi yang terlewat kuat. Di sini beneran gak jelas kanan dan kiri, gak jelas sisi mana untuk motor yang naik dan sisi mana untuk motor yang turun. Beberapa penumpang ada yang memilih turun dari motor untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan berlari atau jalan kaki. Akibat brutalnya ojek di sini. Saya nggak banyak ngomong, apalagi komplain dalam perjalanan ini. Berharap cepet-cepet bisa sampai ke pos 1 tanpa motor terguling lagi. Dalam pikiran, kasihan teman-teman saya udah lama menunggu di pos 1. Akhirnya, saya sampai pos 1. Sampai di sana saya langsung mencari Mas Santo,
Mbak Dini, Elni atau Baim. Setelah beberapa waktu mencari, ternyata tidak ada muka yang saya kenali. Yang artinya, saya telah ditinggalkan dan harus melanjutkan pendakian sendirian. Jadilah hal pertama lainnya. Pertama kali ke Gunung Slamet, pertama kali insiden dengan ojek gunung, dan pertama kali mengawali pendakian sendirian. Agak anyep sebetulnya. Jalur pendakian menuju pos 2, vegetasi hutannya mulai rapat. Pos 2 udah mulai kelihatan setelah kurang lebih 1 jam. Lumayan jauh deh treknya dari pos 1 ke pos 2. Tapi alhamdulillah sih lumayan adem. Rindang banget. Waktu tempuh dari pos 1 ke pos 2 biasanya antara 1 sampai 2 jam. Karena saya harus mengejar rombongan Mbak Dini dan kawan-kawan, saya cukup konstan mempekerjakan kaki dan paru-paru agar bisa menyusul mereka. Oh ya, jangan takut kehausan atau kelaparan di jalur pendakian Gunung Slamet melalui Bambangan ini. Karena sepanjang jalur pendakian, kita akan selalu menemukan warung yang menjual makanan dan minuman cukup komplit seperti di pos 2 ini. Setelah merasa cukup istirahat di pos 2, saya lalu melanjutkan pendakian menuju pos 3 dan berharap bisa menyusul Mbak Dini dan lainnya. Sama seperti sebelumnya, jalur pendakian menuju pos 3 ini udah ngegas dari awal. Sekitar 20 menit dari pos 2, kita akan menemukan percabangan ke arah jalur Pemalang. Pembangunan banyak ya Pak ya? Banyak banget. Ojek aja tadinya sampai susah. Lewat mana sih Mas? Pemalang sih. Oh, Pemalang sepi malah. ketemunya di sini. Iya. Berarti Pemalang 2 ketemunya nanti di atas juga ada 2 lagi. Kita pos 6. Itu yang dari Penatin. Bambangan HTM udah berapa Mas? Tadi saya nggak ngurus, temen yang ngurus Mas. Jarak dari pos 2 ke pos 3 merupakan jarak terjauh di jalur ini. Waktu tempuh berkisar antara 2 sampai dengan 3 jam, tergantung dari ritme pendakian kita. Saya berusaha secepat mungkin agar bisa menyusul Mbak Dini, Elni, Baim, dan Mas Santo. Mbak Dini! Mbak Indah! Berkali-kali saya memanggil-manggil nama Mbak Dini, berharap bisa didengar dan kemudian melanjutkan pendakian dalam kelompok seperti seharusnya. Jalur menuju pos 3 ini lebih curam dan menantang. Kita akan melewati beberapa medan yang curam dan berbatu yang memerlukan perhatian dan juga kegesitan yang ekstra. Vegetasi di sini hutannya sedikit lebih terbuka dibanding sebelumnya. Hanya saja untuk jalurnya di sini lebih bervariasi. Di beberapa titik jalurnya tertutup semak dan titik lainnya cukup sempit dan diapit cekungan tanah. Jadi jalur ini memang jalur yang paling melelahkan. Akhirnya ngejar Mbak Dini. Pos 3. Diam kamu. Akhirnya. Mana yang cedera? Kakimu kenapa? Ya ampun. Tadinya kalau lu nggak
ke atas, coba gue nggak jadi muncak, headlamp ada di lo. Tapi itu kenapa kaki? Suwe gue. Kenapa sih? Tadi masa mau nyusul, tapi dia naruh tas dulu. Sorry lo. Sempet terharu pas Mbak Dini bilang Mas Santo mau nyusulin saya. Sebelum pernyataan lanjutan berikut ini. Nah, rencananya Mas Santo kalau gua ini turun mau gimana? Lu jemput doang. Mau nyelamatin headlamp gitu doang. Jadi lu gak ada yang mikirin gua, lu mikirin barang-barang lu doang. Lem, nesting. Dari mana gue mau? Gua hampir terharu. Gak jadi. Terus percuma juga kan. Lu mau kompor nggak mau gas. Mama maaf, Maci. Spaghetti. Spaghetti. Versi lokal ya. Biasanya kalau gas kan orang bawa lebihan kan. Semua perlengkapan mendaki dan logistik dibawa dengan komplit, tapi bisa-bisanya gas portable yang cukup penting malah justru nggak kebawa, bahkan belum dibeli. Cukup lama kami istirahat di pos 3. Sekali lagi, warung di sini cukup lengkap. Makanan, minuman, bahkan buah-buahan juga ada. Harganya masih sangat masuk akal. Melanjutkan pendakian dengan gerombolan jadi jauh lebih menyenangkan. Karena ada saja omongan atau kelakuan aneh yang jadi hiburan. Jalur menuju pos 4 masih suasana hutan, dengan semak dan tumbuhan perdu yang lebih sering kita temukan. Waktu tempuh dari pos 3 ke pos 4 berkisar antara 1 sampai 1,5 jam. Lebih pendek dari rute sebelumnya. Tingkat kemiringan di sini cukup signifikan. Tidak ada bidang datar yang biasa kami sebut dengan bonus. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai ke pos 4. Walaupun saat saya ngambil video ini, gak sadar kalau ini adalah area pos 4. Jadi di situ. Oh, lah itu awannya. Lo makanya aku minta sini. Masa bagus sih. Setelah istirahat di pos 4, yang tidak saya sadari itu, kami lanjut ke pos 5. Waktu tempuh pos 4 ke pos 5 relatif lebih pendek, hanya sekitar 30 menit atau paling lama 1 jam lah. Untuk jalur pendakian, gak jauh beda lah sama yang sebelumnya. Trek di sini dominan tanah, hanya saja di sini sudah banyak titian yang memudahkan para pendaki. Oh ya, dalam pendakian ini banyak banget orang baik yang saya temui. Gara-gara luka bakar di kaki yang tidak memungkinkan saya untuk pakai celana panjang, ada orang baik yang minjemin sarung untuk mengurangi dingin dan paparan debu pada luka. Ada juga orang baik yang ngasih minyak herbal dari suku Dayak untuk meredakan perih akibat luka bakar. Dan ada juga Mas Arif, pendaki dari Wonosobo, yang baik ngasih kita gas portable. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa ngolah logistik yang kita bawa. Nggak sampai 1 jam, akhirnya sampai ke pos 5 yang akan menjadi campsite kami. Di sini, saya masih belum sadar kalau sebetulnya saya sudah sampai pos 5. Saya masih mengira ini adalah pos 4. Pos 4. Situasi di pos 5 teramat sangat ramai. Hampir setiap bidang datar sudah terisi oleh tenda para pendaki. Untungnya kami memakai jasa porter yang sudah terlebih dahulu memilih tempat dan juga mendirikan tenda untuk kami beristirahat.
Kayaknya udah mas. Masnya udah dapat. Coba di sini. Banyak banget sih ya. Udah nyate mas. Siap pak. Siap. Siap. Ini pos 5 apa 4? Oh, berarti kita di sini. Kita di sini. Kita ngecamp di sini. Alhamdulillah, ya benar. Iya, kayak nggak percaya. Ternyata jadi menyenangkan ketika kita gak banyak tahu tentang suatu hal. Aman guys kalau ini. Ini mau nyari Naik lagi bentar. Sampai tos dulu dong. Belum. Tadi tuh. Halo everybody. Kirain ini. Reni. Udahin biar sembuh. Itu yang mana? Alhamdulillah sih enggak ini. Mas, Tapi paling enggak. yang satu yang mana? Yang ini sama ini. 3. Akhirnya kami berkumpul kembali dan ngecamp di pos 5. Mau masak air? Ya. Biar makan. Bikin seduhan. Dalam aja. Hal receh semisal ngopi jadi jauh lebih nikmat setelah lelah pendakian. mahal ya bos. Tanya Kan ini udah gini-gini nih. Nih. itu mah bukan digerakin. Ngadeg-deg ya mah. Ini udah gerak-gerak di dalam. Kamu mau tahu Apa? aku gerak-gerakin apa? Mau tahu? Puting dia gerak-gerakin. Agak ngaruh dong. Gerak-gerakin apa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Enggak. Gue gak ikutan dulu ah. Lagi di hutan. Lagi ngapain? Tea dong. Kita bikin lemon tea. Tuh, ini lemonnya tuh. Tapi no sugar. Oke, jadi testimoni gimana? Ini tuh gunung apa? Lupa gue. Ini Gunung Slamet. Gunung Selamat via Bambangan. Gimana testimoninya? Sampai pos 5 ini. Sampai pos 5 pedes. Pedes tapi enak ya. Kayaknya waktu pas dapet pos 3 surprise banget, dikira masih jauh, ternyata udah deket. Dan di pos 3 ternyata nemu dong yang namanya Angga. Ya katanya dia insiden kena knalpot. Kangen tuh kaki ya, pengen nyium ya. Ternyata kita teriak-teriak, ternyata dia Gue juga teriak-teriak. Wah Dede. saking gak relanya kali ya dia kalau ngelihat kita samit. Gue tuh. Iya. Kata dia katanya gua nggak rela banget sama si Jalang itu. Kapan itu Jalang? Si Jalang itu kalau samit. Mudah-mudahan besok lancar ya. Amin. Pos 5 sangat memadai untuk dijadikan campsite. Areanya cukup luas untuk mendirikan tenda, namun terbatas pada jumlah tertentu, seperti hari itu. Karena kemarau, udara di sini sangat dingin, dan sarung sangat membantu saya untuk menghangatkan kaki.
Tidak banyak aktivitas yang kami lakukan di ujung hari itu. Setelah ngopi, ngeteh, dan makan malam, kami lalu istirahat, menyiapkan stamina untuk summit besok. Pendakian sangat, kita berdoa dulu semoga selamat sampai tujuan dan Amin. kembali ke pos 5. Berdoa dimulai. Amin. Yuk. Saya hati ya, Mas. Seperti yang terlihat di sini, banyak banget pendaki hari itu. Sebelum ke puncak, kita harus menempuh 3 pos lain sebelumnya. Memasuki jalur pos 6, jalur pendakian lebih berdebu dari sebelumnya. Maka dari itu, wajib memakai buff ketika mendaki saat musim kemarau. Oh, si Ibu sama Ibra? Iya. Nggak dapet camp saya sore itu, tapi nggak tahu di mana. Kendaraan kita di depan kayak kita diusir sama Korea. Hanya terdapat 1 jalur untuk ke puncak. Di beberapa titik, areanya menyempit dan seperti lorong. Dengan ritme pendakian yang berbeda-beda, maka kemarin terjadi macet di jalur pendakian. Setelah kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di pos 6. Dan di sini masih terdapat warung juga. Im. Tuh si Angga tuh. Ini Angga nih. Foto Milky Way pakai naik modenya kan. Neng, tungguin Neng. Sekitar 30 menit sampai 1 jam selanjutnya, kita akan sampai di pos 7 dan pos 8. Jam 4:30. Menjelang pos 9, jalur pendakian semakin curam. Ada bagian di mana kita harus naik dan turun dengan menggunakan tali. Kombinasi udara kering dan berdebu cukup menghambat pendakian, dan kembali terjadi kemacetan di jalur pendakian. Keren. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di pos 9. Di sini, saya, Elni dan Baim sempat terpisah dengan Mas Santo dan Mbak Dini, yang kami rasa ada di belakang kami. Sampai ini berarti pos terakhir kan? Iya. Agak ke sana tuh. Agak lana nih. Sambil menunggu Mbak Dini, kami istirahat di pos 9 dengan pemandangan langit jingga pertanda matahari akan segera terbit. Bawa situ aja tuh Neng. Neng, bawa situ yang landai. Mau foto. Sambil istirahat aja dulu sambil nunggu Mbak Dini. Walau matahari belum terbit, pemandangan di pos 9 sangat memukau mata. Tahu ya, muka gue busuk banget kayaknya. Enggak sih. Ya, Masih apalagi oke. gua kagak cuci aja. Cuci apa? Alhamdulillah, alamin. Hobi ngasain.
muridun wajib. Badene. Bunda. Menyaksikan matahari perlahan muncul dari lautan awan Gunung Slamet, nggak ada dua sih. Indah banget. Dari sini, lautan awan dipercantik dengan puncak Gunung Sindoro Sumbing yang terlihat jelas meski dari kejauhan. Sampai di sini, perasaan saya lebih haru dari pendakian sebelumnya. Mengingat insiden ojek kemarin hampir menggagalkan saya untuk bisa ke Gunung Slamet. Matahari terbit. Cerita para pendaki tentang indahnya lautan awan Gunung Slamet di pagi hari memang betul seindah itu. Aku juga mau. Kelihatan Jadi setelah drama kaki kena tersungkur. ojek, sempet mikir bakal stay di Base camp. base camp. Alhamdulillah ini sampai di pos berapa? Pelawangan. Di Pelawangan. Dan Batas. insya Allah bentar lagi kita nyampe sini. Wow. Mana tuh? Itu mana ya? Puncak apa ini? Ini puncak apa sih? Puncak apa sih? Selamat. Ya puncak Gunung Puncak Slamet. Gunung Slamet. Nama puncaknya apa? Kalau sini puncak tertingginya nggak ada. Nanti ada puncak di Pajaya, ada puncak Surono. Enggak. Tergantung jalur. Ya puncak Gunung Slamet gitu aja. Oh, selamat. Paling tertinggi. Bentar lagi kita nyampe sana. Oke, dah. Oh, masya Allah, lautan awan. Seminggu yang lalu ke Sindoro sama Wismo, dan hari ini ke Slamet dapat lautan awan. Emang nggak salah, bulan Juli sama Agustus itu dibilang bulannya pendaki. Garansi lautan awan. Seperti juga kelihatan. Dari pos 9 ke puncak Gunung Slamet adalah jalur yang paling menantang. Di sini rawan kabut, juga longsoran kerikil dan batu. Ini tinggal ujung sini aja kan Mas ya? Ke kanan katanya. Iya kanan. Berarti kita muter ke sana lagi. Lama nih. Plakatnya nanti ke sana. Ada bendera, yang ada bendera. Oh beda puncak lagi kan sini. Jalur kunci. Oh oke. Kalau mau turun jalan di kunci. Mobil sono. Satu jam lebih, hampir 2 jam. Akhirnya sampai. Puncak tertinggi dari Gunung Slamet adalah Puncak Slamet Utara. Puncak ini memiliki ketinggian sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Sebelum menuju puncak, saya menunggu Baim dan Elni dan tentu Mbak Dini yang masih belum ketemu juga. Gimana treknya dari pos 9 ke puncaknya? Mirip kelinci ya, batuan. Sesuai. Terus kerinci atasnya mirip-mirip ini juga. Ini banget mirip kelinci. Dan ini lebih dekat Apanya? summitnya. Sama, Kerinci lebih jauh lagi? Iya. Lebih tinggi lagi? Lebih tinggi tapi nggak terlalu
lumayan sih ya kalau kelinci ya. Harus jam 1 tuh udah jalan setengah Ya, 2. kalau kelinci lebih agak jauh. Nah, kalau ini dekat. Di sana juga ada batas maksimalnya di puncak. Tingkat kesulitan ini dibanding kerinci. Harganya sulit hidup. Kekonyolan lagi-lagi terjadi. Mbak Dini dan Mas Santo yang kami tungguin ternyata udah sampai duluan dan justru dia yang nungguin kami. Gimana, sakit ya? Mulai berasa lagi sih. Tapi nggak sampai pegang ya. Enggak, alhamdulillah. Mulai yang tadi udah meletek-meletek sih, udah kering. Salah dulu, Pak. Itu tadi pendaki baik yang saya ceritain, yang ngasih minyak herbal dari suku Dayak untuk meredakan efek samping dari luka bakar. Puncak Gunung Slamet pagi itu rame luar biasa. Untuk berfoto pada papan penanda harus antri kayak mau dibagi sembako. Setelah segala perjuangan, akhirnya kami bisa mengabadikan dalam bentuk foto. Gunung Slamet adalah gunung api aktif tertinggi di Jawa Tengah dan juga merupakan salah satu puncak tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Slamet menawarkan pemandangan alam yang indah, termasuk hutan tropis, lembah, dan pemandangan gunung yang memukau. Puncaknya memberikan panorama luas dan seringkali diselimuti oleh lautan awan. Untuk para pendaki, harus sih ke Gunung Slamet, setidaknya sekali dalam seumur hidup. Segala hal yang diupayakan dan tantangan dari awal sampai akhir akan terbayar lunas ketika sampai di puncak. Gunung Slamet lunas. Tuntas. Setelah kurang lebih 1 jam menikmati pemandangan dari puncak Gunung Slamet, akhirnya kami kembali turun menuju ke pos 5. Jadi begini trek turunnya. Pasir cenderung kerikil sih kalau ini. Agak beda dari Rinjani, ini lebih kerikil. Struktur trek pendakian antara puncak dan pos 9 banyak yang bilang mirip dengan trek puncak Gunung Rinjani. Nah, menurut saya di sini agak beda. Struktur di sini terdiri dari batuan dan kerikil yang cukup kuat, jadi tidak terlalu menyulitkan ketimbang pasir di treknya Rinjani. Hati-hati. Gravitasi pada kemiringan tertentu efeknya bahaya. Ya, tadi Mas. Securam inilah. Trek Slamet. Struktur batunya lumayan kuat sebetulnya. Cuman tetap kalau nggak hati-hati bikin jatuh atau keselio. Dan gue sejauh ini baru 2 kali jatuh, mudah-mudahan gak nambah. Turunnya lumayan lebih cepat. Tadi naik hampir 2 jam, dan sekarang turun setengah jam lah. Oke, dikit lagi. Alhamdulillah sampai batas vegetasi. Tapi stresnya gimana nih? Dia nggak capek, cuma stres. Dia nggak mau dulu. Satu tantangan lagi turunnya adalah debu dan antrian. Sebetulnya trek untuk turun cukup asoy.
Namun debu akibat kemarau cukup menghambat kecepatan kita turun. Dan lagi-lagi bikin macet, sementara matahari terasa semakin menyengat di atas kepala. Seberdebu ini jalur pendakian Gunung Selamat kalau lagi kemarau. Warung di pos yang kita lewati ketika turun jadi penyelamat buat istirahat ataupun refill logistik. Nah, yang menarik dari warung di sini, semakin atas warungnya, semakin tinggi harganya. Namun, semakin kecil ukuran makanannya, semisal gorengan dan semangka. Mbak Dene, di mana? Setelah kurang lebih 2 jam turun, akhirnya kami kembali berkumpul di pos 5. Keluarga Cemara berkumpul kembali. Kalau sudah tiada baru. Pernah sakit dong? Di Batu. Hah? Di Batu. Iya, jatuh. Pulang, Pak. Pulang. Setelah makan siang, kami lalu bersiap-siap untuk pulang kembali ke Jakarta. Pendakian Gunung Slamet sangat sepadan untuk diupayakan. Sedikit pesan untuk yang mendaki ke sini. Pertama, pakai alas kaki yang memadai untuk menghindari cedera. Selanjutnya, nggak perlu repot-repot kita bawa banyak makanan dan minuman dari bawah. Di sini ada warung yang cukup memadai. Selain meringankan kita, sekaligus membantu ekonomi warga di sini. Selanjutnya, selalu bawa buff dan kacamata, apalagi kalau kemarau. Sangat berguna untuk menjaga mata dan pernafasan kita dari debu. Kemudian terkait ojek, udah deh yang paling bener pakai celana panjang, supaya tidak terpapar langsung kalau kita kena knalpot. Pilih motor ojek yang paling memadai, gak usah gak enakan kalau demi keselamatan kita. Demikian cerita pendakian kami di Gunung Slamet, Piai Bambangan. Mudah-mudahan berguna untuk yang akan melakukan pendakian. Hatur nuhun, terima kasih. Sini aja nih, HP yang foto di sini dulu katanya. Foto dulu. Masnya nggak apa-apa, ke bawah aja. Ayo naruh ini dulu ya. Erin di Halim. Nanti dari sini lanjut ke klinik. Ya.